بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعل القرآن حجة لنا ولا حجة علينا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. آمين يا رب العالمين. Ikhwani wal akhwat fi din, arsyadakumullah. Alhamdulillah, insyaallah kita akan kembali melanjutkan pembahasan kitab Sulamut Taufiq, di mana dalam kesempatan kali ini sebetulnya ini masih lanjutan dari persoalan syarat sahnya salat. Dulu di awal kita membahas syarat sahnya salat, di antaranya adalah suci dari hadas, dan kemudian kita telah membahas permasalahan hadas kecil, hadas besar, dan apa-apa yang berkaitan dengannya. Kemudian di sini Asy-Syaikh Ba'alawi Al-Hadrami rahimahullahu taala, nafa'anallahu bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumis sa'irin as-salihin fid dharain, mengatakan fasal pemisah fin najasati wa izalatiha, dalam persoalan atau beberapa hal yang berkaitan dengan najis dan cara membersihkannya. Atau juga bisa kita terjemahkan masalah najis dan cara membersihkannya. Beliau mengawali perkataannya dengan mengatakan, wa min syurutis salati at-taharatu 'anil najasah. Wa min syurutis salati at-taharatu 'anil najasah. Dan di antara syarat sahnya salat itu adalah toharoh anin najas, suci dari berbagai bentuk yang najis. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Warujza fahjur." Makna ar-rujz di situ adalah najis. Terhadap sesuatu yang najis maka tinggalkanlah. Uhjur dari kata hajarah. Yahjuru hijrah. Hijrah itu pindah. Meninggalkan tempat. Berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Itu namanya hijrah. Warujza fahjur. Apa itu najis? Di sini ada penjelasan. An-najasah, yang dimaksud dengan najis adalah hiya mustakdzarun, yakni kotoran. Yang na'ud talawuthu bihi fil badan awil thawb awil makan min sihatis salah, yang dapat mencegah kesohihan salat, baik itu berada di badan atau pakaian. Ini enggak ada di matan, yang bawa kitabnya enggak ada di matan, ini penjelasan. Atau tempat haitsu la murakhisa syar'an lis-salati raghma dzalika talawuth, di mana kita tidak mungkin mendapatkan rukhsah ketika najis itu berada di salah satu tempat yang telah disebutkan tadi ketika kita salat. Jadi kalau ada sesuatu yang termasuk najis, baik itu dia berada di badan atau dia berada di pakaian atau berada di tempat sholat yang kita sholat padanya, maka sholat kita menjadi tidak sah. Watashmulun najasa. Nah, sebelum kita membahas bagaimana cara mensucikannya, di matan tidak ada, ya di Sulamut Taufiq tidak ada, namun di sebagian syarah ada, termasuk di sini syarah yang di layar ini ada beberapa penjelasan atau beberapa sebutan beberapa jenis najis. Atau kalau misalnya antum ada rezeki beli buku ini.
Ini berbahasa Indonesia, salah satu buku fikih Syafi'i yang sangat lengkap. Ada 3 jilid hanya membahas ibadah. Ini 3 jilid begini. Tapi sebetulnya isinya nggak terlalu padat ya, karena ini tulisannya renggang-renggang, enak dibaca. Tulisannya nggak rapat-rapat, enak dibaca. Ini ada 3 jilid. Kurang lebih 3 jilid itu sekitar, tergantung ya, tergantung antum kalau nyari di toko yang murah mungkin bisa dapat 300 ribuan atau di bawahnya. Tapi kalau di toko yang agak mahal bisa ada yang jual sampai 500 3 jilid itu. Jadi tergantung yang toko yang jualnya. Kalau cari di all shop tinggal diurutkan aja harga yang paling murah. Judulnya ini adalah fikih ibadah menurut madhab al-Imam Asy-Syafi'i. Karya Sayyid Muhammad Amin bin Idrus bin Abdullah Ba'alawi Al-Husaini, orang Indonesia, cuma beliau berguru di Yaman, dan ini banyak mengambil dari kitab-kitab fikih madhab Imam Asy-Syafi'i yang lama dan juga yang baru. Jadi termasuk yang paling lengkap untuk berbahasa Indonesia begitu, dan paling detail penjelasannya. Maka untuk rincian najis juga bisa kita dapatkan di buku ini. Ya, rincian najis bisa kita dapatkan di buku ini, walaupun di matan Sulamut Taufiq tidak ada. Begitu pula di penjelasan dalam kitab yang ada di layar ini. Maka mencakup najis itu, jadi yang dimaksud najis itu apa saja? Yang pertama adalah kullu ma kharaja minas sabilain. Segala sesuatu yang keluar dari 2 jalan, qubul ataupun dubur. Jalan di depan ataupun jalan di belakang. Qubul ataupun dubur. Apa itu? Min fadolati, baik berupa kotoran, wa ifrozati jism, ataupun hal-hal yang keluar dari badan kita, al-insan, manusia, wasairil hayawanat, dan juga hewan-hewan, al-bauli war-rauf. Seperti apa? Seperti air kencing atau kotoran. Dikecualikan ghairal mani, kecuali mani, fa innahu tahirun, maka air mani itu suci, min ghairil kalbi wal khinziri, maka seluruh air mani itu suci hukumnya selain air maninya anjing atau babi. Selain air maninya anjing atau babi. Wa far'i ahadihima, ataupun anak dari salah satu keduanya. Maksudnya bagaimana? Misalnya ada anjing. Misal ini ya, permisalan saja. Wallahu ta'ala a'lam kejadian aslinya ada atau tidak. Misalnya ada anjing kawin sama kambing punya anak. Misalnya ada anjing kawin dengan kambing punya anak. Maka anaknya ini termasuk keturunan salah satu orang tuanya ini adalah anjing. Yang seperti ini berarti dia air maninya najis. Termasuk kalau dalam legenda Sunda itu termasuk berarti si Sangkuriang ya. Karena Sangkuriang anaknya si Tumang. Tumang itu anjing. Berarti dia najis mughaladzah. Sangkuriang berarti najis mughaladzah. Maka orang Sunda jangan bangga dengan legenda Sangkuriang. Ya di situ Allah Ta'ala alam ya, ini sedikit menyimpang dulu. Di dalam legenda Sangkuriang ini banyak penyimpangan. Penyimpangan adat istiadat, penyimpangan seksual. Yang pertama, di situ apa istilahnya? Penyakit seksual yang ingin berhubungan dengan hewan itu apa namanya? Si Dayang Sumbi kawin sama anjing. Ini udah penyimpangan seksual, penyimpangan adat istiadat. Bahkan dalam Islam ini berat sekali hukumannya. Kemudian, si Dayang Sumbi kawin dengan anaknya Sangkuriang. Sangkuriang pengen sama ibunya. Ini penyimpangan luar biasa. Ini jelas-jelas perbuatan yang sangat tercela dalam Islam. Jadi, jangan bangga dengan legenda Sangkuriang. Dan nggak perlu menjadi kebanggaan warga Sunda. Kalaupun diceritakan, kita katakan ini adalah cerita yang jelek. Jangan dicontoh. Bukan kebanggaan. Baik. Wa far'i ahadihima, dan anak dari salah satu keduanya. Kemudian kullu ma'in muskirin,
Yang kedua apa? Segala cairan yang memabukkan, baik itu khamr atau nabid. Para ulama memang berbeda pendapat mengenai nabid ya. Walau lam yuqsad lil iskar, walaupun si cairan tersebut tidak dimaksudkan untuk membuat memabukkan diri. Seperti apa? Kalkuhul, seperti alkohol, ini bahasa zaman sekarang. Kalkuhul alladhi yumsahu bihi jildul marid qabla syakihi bi ibrati dawa. Seperti alkohol yang diusapkan kepada kulit orang yang sakit sebelum diobati. Namun di sini catatan, apakah alkohol yang berada di obat-obatan ini sama dengan alkohol yang berada pada minuman? Maka para ulama berbeda pendapat. Kalau kita ingin tahu bagaimana hakikatnya, maka mesti bertanya kepada ahli kimia. Sama atau tidak? Kalau memang menurut ahli kimia sama, maka berarti alkohol yang ada pada obat-obatan pun najis. Dihukumi sama dengan alkohol yang ada pada minuman keras. Namun, kalau menurut ahli kimia berbeda, maka kita katakan alkohol yang ada pada minuman berbeda dengan alkohol yang ada pada obat-obatan, ataupun alkohol yang ada pada parfum. Jadi tergantung ahli kimia. Karena alkohol ini nggak ada di zaman Nabi. Di zaman Nabi orang mabuk-mabukan meras anggur atau meras buah-buahan kemudian difermentasi supaya menjadi zat yang memabukkan. Begitu, ya. Jadi untuk masalah alkohol di sini mesti ditinjau ulang, tidak langsung otomatis mengatakan kita alkohol yang ada pada minuman sama dengan alkohol yang ada pada obat-obatan ataupun alkohol yang ada pada parfum. Jadi harus ditinjau ulang dan kita melihat pendapat para ahli medis ataupun ahli kimia. Ini penting. Ya. Jadi untuk persoalan-persoalan yang membutuhkan ahli di luar agama, maka kita harus merujuk mereka. Ya, masalah pengobatan berarti merujuk pada ahli medis. Ahli medis. Jangan kemudian sebagai seorang ulama kita sok-sokan gitu. Saya kan ulama, jadi saya berhak berfatwa atas masalah apapun. Itu tidak diperbolehkan. Walaupun dia ulama, kalau dia bukan dokter, maka tidak boleh berfatwa dalam bidang kedokteran kecuali telah mendapatkan penjelasan dari dokter. Dokternya dokter yang bagaimana? Ya dokter yang dapat dipercaya. Tidak setiap dokter juga dipercaya. Dokter yang muslim, dokter yang hanif, begitu. Begitupun masalah alkohol. Apakah para ulama boleh berfatwa tentang alkohol? Boleh, setelah dia mendapatkan penjelasan dari ahli kimia. Tentang apa itu hakikat alkohol, apakah sama alkohol yang ada pada minuman dengan alkohol yang ada pada obat-obatan ataupun alkohol yang ada pada parfum. Begitu. Jadi tidak bisa langsung otomatis disamaratakan. Berikutnya adalah ad-dam, darah minal insani aw ghairi. Darah baik itu dari manusia ataupun dari selain manusia. Ini jelas najis. Namun ada rincian nanti untuk masalah darah yang keluar dari diri sendiri, maka dimaafkan. Darah yang banyak namun dia keluar dari diri sendiri dimaafkan. Darah orang lain bagaimana? Kalau sedikit maka dimaafkan. Sedikit itu ya sedikit begitu ya. Misalnya seperti nyamuk. Nyamuk ini darah kita atau darah orang? Bukan darah kita. Belum tentu darah kita kan. Bisa jadi darah orang. Si nyamuk ini nyedot darahnya Eki, kemudian nempel ke Hafid. Hafid kemudian tepok nih. Bah, ada keluar darah. Itu darahnya siapa? Darahnya Eki kan. Namun karena sedikit, ya sudahlah pakai salat saja. Ini termasuk yang ma'fu, termasuk yang dimaafkan. Kalau sedikit. Kalau banyak, contohnya apa? Darah orang yang luka. Misalnya orang kecelakaan, kemudian darahnya banyak sekali, dia pengen sholat. Karena sudah masuk waktu sholat, dia sholat. Namun pakaian ini nggak sempat untuk diganti, maka silakan sholat saja. Setelah berwudu sholat, yang penting darahnya ini darah sendiri. Beda dengan orang yang membopongnya, mengangkutnya, misalnya dia langsung gendong orang tersebut dan di pakaiannya terkena banyak darah orang yang kecelakaan tadi. Maka orang yang tidak kecelakaan, orang yang terkena darah dari orang yang kecelakaan tadi, orang yang menggendong si korban tadi, dia tidak boleh sholat dalam keadaan berlumuran darah korban. Harus dilepas bajunya, dibersihkan. Karena itu bukan darah. Kemudian al-qayh, muntah, wahwa ifrazu abyadun takhinun yansha'u fil jurh. Nanah. Al-qayh ini nanah, yakni sesuatu yang berwarna putih yang keluar dari luka. Nanah.
Kemudian as-sadid wa huwa ma'ul jurah. Ar-raqiq al-mukhtalitu bidam. As-sadid ini seperti apa ya? Mirip nanah, cairan yang ada pada luka yang bercampur dengan darah. Seperti apa ya? Ya mirip nanah juga mungkin. Ya intinya sesuatu yang keluar dari darah itu sama. Kemudian al-qai. Nah, kalau qai muntah, ya. Ada al-qai pakai hamzah ujungnya, ada al-qai pakai ha. Pakai ha nanah. Pakai hamzah muntah. Muntah. Wa huwa ma yakhruju ilal fami minal ma'idah. Jadi yang disebut muntah yang najis itu adalah muntah yang keluar dari perut, dari lambung, bukan yang keluar dari tenggorokan. Kalau yang keluar dari tenggorokan, di sini ada catatan. Di mana ya? Jadi yang namanya muntah itu ada dua. Ada muntah yang keluar dari tenggorokan, jadi belum sempat tertelan, maka muntah yang demikian tidak termasuk yang najis. Tidak termasuk yang najis. Bagaimana yang najis? Yang najis itu adalah cairan yang keluar dari lambung atau dari perut. Cairan yang keluar dari perut. Maka dia yang najis. Intinya begitu. Kemudian kullu ajza'il kalbi wa ifrazatihi hayyan wa maytan. Seluruh bagian dari anjing, baik anjing hidup ataupun anjing mati, seluruh bagian dari anjing itu najis menurut mazhab Imam Asy-Syafi'i. Seluruhnya, bukan hanya air liurnya saja. Seluruh bagian dari anjing, dari mulai bulunya, kulitnya, semuanya, dari ujung kepala sampai ujung ekornya itu najis. Pertanyaan, kalau kemudian kita ngelus-ngelus anjing, tangan kita jadi najis nggak? Kalau dua-duanya kering, kalau bulunya kering dan tangan kita kering, maka tangan kita tidak najis. Kenapa? Karena najis tidak berpindah dari sesuatu yang kering atau melalui sesuatu yang kering. Najis hanya berpindah kalau salah satunya basah. Maka kalau tangan kita basah, kemudian ngelus-ngelus anjing, berarti tangan kita najis. Ya tinggal dicuci 7 kali. Salah satunya pakai tanah atau pakai debu. Kemudian, kalau anjingnya basah, tangan kita kering, atau bagian kulit kita kering, bagian baju kita kering, tapi anjingnya basah, kemudian tersentuh, maka berarti yang disentuhnya juga menjadi najis. Adapun kalau sama-sama kering, maka tidak najis. Dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i, seluruh bagian dari anjing itu najis. Kalau dalam mazhab Imam Ahmad, bahkan seluruh bagian dari hewan yang haram dimakan itu najis. Seluruh bagian dari hewan yang haram dimakan, yang ukurannya lebih besar daripada kucing, mau anjing, mau harimau, mau singa, pokoknya semua hewan yang haram dimakan, itu najis. Dalam mazhab Syafi'i, bagian hewan yang najis itu hanya anjing dan babi. Maka di sini yang kedua, kullu ajza'il khinzir. Seluruh bagian dari babi. Juga termasuk kullu ajza'il haywan al-mait. Seluruh bagian hewan yang mati. Seluruh bagian hewan yang mati. Di sini dikecualikan manusia, ikan, belalang. Wal ma'kul al-mudhakki, dan seluruh hewan yang sembelihan yang halal. Seluruh hewan sembelihan yang halal, maka dia tidak najis, walaupun mati. Di sini kan hewan yang mati ya, seluruh bagian hewan yang mati, maka dia najis. Kecuali apa? Manusia, kemudian ikan, kemudian belalang, kemudian sembelihan yang bersih atau sembelihan yang halal.
sembelihan yang halal. Manusia itu tidak najis, berarti boleh dimakan nggak? Ya enggak. Kenapa manusia tidak dimakan? Karena manusia adalah sesuatu yang terhormat. Muhtaram, haram, makanya dia terjaga. Tidak setiap yang suci itu halal. Tidak setiap yang suci itu halal. Adapun yang najis pasti haram. Tidak setiap yang suci itu halal. Tapi tidak kalau sesuatu itu najis pasti haram. Haramnya haram diapain? Haram dimakan. Ini maksudnya dimakan. Maksudnya adalah dimakan. Dan juga susu dari hewan yang tidak dimakan, seperti kucing dan sebagainya. Jadi susu kucing najis. Susu kucing, pokoknya seluruh hewan yang haram, maka dia air susunya najis. Kemudian termasuk yang najis juga adalah kullu juz'in munfasilin. Seluruh bagian yang terpisah min jismi ghairil insani minal hayawanat. Seluruh bagian yang terpisah dari anggota badannya hewan. Yang walaupun hewan ini masih hidup. Misal, ada harimau, kemudian berantem sama kijang. Ada harimau berantem sama kijang. Kijang ini halal atau haram? Halal kalau disembelih. Kemudian si harimau ini gigit kakinya kijang tersebut sampai putus. Tapi si kijangnya berhasil kabur. Dan harimaunya ngejar lagi si kijang itu, ada kakinya nih tersisa nih. Ada kakinya. Kemudian ada pemburu datang, wah ada kaki kijang. Pertanyaan, kaki kijang ini najis atau suci? Jawabannya adalah najis. Jawabannya adalah najis. Kenapa najis? Karena dia dihukumi sama dengan bangkai. Kenapa hukumnya hukum bangkai? Ya karena kijangnya belum disembelih. Dia terputus dalam keadaan kijangnya belum disembelih. Ya. Jadi dia terputusnya itu dalam keadaan kijangnya belum disembelih. Siwa sufi wa sya'riri wa bari warishil hayawanatil ma'kul. Kecuali apa? Kecuali bagian rambut atau bulu dari hewan yang halal. Misal, antum punya biri-biri, domba yang sangat tebal bulunya, kemudian antum cukur bulunya, padahal masih hidup. Nah, ini peternak biri-biri memang begitu kerjaannya, nyukurin biri-birinya, walaupun biri-biri tersebut masih hidup sampai botak kan, tadi biarin. Jadi musim panas biasanya mereka nyukur, musim panas dicukur, ya. Jadi selama musim panas si domba atau si biri-biri ini gundul. Nanti mereka tumbuh lagi, musim dingin lebat lagi. Biasanya menjelang musim panas atau musim panas dicukur. Kemudian si bulunya ini kan terpisah berarti dari si biri-biri tadi. Pertanyaan, bulunya tadi suci atau najis? Suci. Karena hewannya hewan yang halal. Karena hewannya hewan yang halal. Di sini harus al-hayawanatil ma'kulah. Hewan yang halal. Seperti apa? Seperti ghanam, ya, domba, kambing, wad-dajaj, ayam, atau juga burung. Bulunya angsa biasanya dicabutin buat jadi apa? Boceng misalnya, atau misalnya buat jadi jaket,
Ada yang pernah punya jaket bulu angsa? Saya dulu pernah punya, itu anget enaknya. Jadi jaketnya itu bahannya seperti parasut, kemudian dalamnya itu isinya bulu angsa. Itu dalamnya bulu angsa. Jadi kalau sobek ya pada keluar bulunya. Atau misalnya menjadi badminton itu apa? Shuttlecock ya. Shuttlecock itu juga bisa. Jadi walaupun si ayamnya, si angsanya, si burung unggasnya ini masih hidup, tidak masalah. Ya. Tapi jangan sampai, kalau memang menyakiti ya jangan. Tapi Allah Ta'ala alam ya, waktu saya dulu juga punya burung, itu memang terbiasa ya nyabutin bulu burung ini supaya nggak terbang terlalu jauh gitu ya. Biasanya begitu. Katanya nggak sakit, katanya gitu. Kata orang-orang nggak apa-apa, nggak kesakitan, ya. Udah biasa. Allah Ta'ala alam, kita tidak merasakan apa yang burung rasakan. Fa'innahu tahirun idzan fasala fi hayati. Maka semua itu suci kalaupun terpisah dalam keadaan hidupnya au ba'da tadkiyatihi, atau setelah disembelih. Yakni tadkiyah itu apa sih? Tadkiyah itu adalah sembelihan syar'i. Ya, sembelihan syar'i. Apa itu sembelihan syar'i? Yang pertama harus memutus 2 jalur di tenggorokan. 2 jalur darah dan juga jalur pernafasan. 2 jalur harus putus di leher. Jadi bagian leher. Sembelihan syar'i itu mesti di leher. Jadi kalau misalnya ada orang nyembelih di badan enggak sah. Harus di leher. Kemudian sembelihan syar'i tidak boleh diniatkan untuk persembahan sesuatu selain Allah. Tidak boleh diniatkan untuk persembahan selain Allah. Maka kalau misalnya ada orang nyembelih ayam, nyembelih bebek, nyembelih kambing, dan si dagingnya ini diniatkan untuk sesajen itu buat siapa? Buat selain Allah. Ya. Entah itu mereka nyebutnya penunggu, mereka nyebutnya embah, mereka nyebutnya leluhur, mereka nyebutnya siapapun itu namanya bisa bebas. Intinya setan, semuanya adalah setan. Leluhur kita tidak membutuhkan itu. Leluhur kita lagi di kuburan, mereka butuh doa, bukan butuh daging ayam. Iya kan? Leluhur kita tidak butuh daging ayam, leluhur kita butuhnya doa. Begitu. Tapi kok saya ngelihat kakek saya tadi malam. Biasanya begitu ya, orang-orang kampung. Minta apa? Minta ayam pakai telur, terus kemudian nasi tumpeng warna kuning, disimpan di belakang rumah supaya besok kalau kita hajatan lancar, nggak hujan dan banyak yang hadir. Maka kita pastikan orang yang menyerupai kakek tersebut adalah jin kafir yang ingin disembah oleh manusia. Karena orang yang meninggal tidak mungkin kembali kepada kita. Tidak mungkin orang meninggal kembali kepada kita. Ini para ulama sepakat. Tidak ada ruh yang bisa kembali kepada keluarganya ketika mereka sudah meninggal. Baik. Jadi kalau ada sembelihan-sembelihan yang digunakan untuk selain Allah, maka dia walaupun disembelih di tempat yang tepat, cara nyembelihnya tepat, namun tidak disebut tadkiyah. Bukan sembelihan syar'i. Kemudian sembelihan yang tidak syar'i adalah sembelihan yang tidak sengaja. Sembelihan tidak sengaja itu kayak gimana? Ada orang, dia ini misalnya apa? Misalnya dia ini lagi perang gitu ya. Ada ayam lewat, potong kepalanya. Nah ini termasuk hal yang tidak syar'i. Walaupun para ulama berbeda pendapat mengenai hal tersebut. Kenapa? Karena tidak diniatkan dan tidak disebut nama Allah. Walaupun sebetulnya sebagian ulama mengatakan itu nggak sampai haram, itu makruh aja. Jadi kalau ada orang nyembelih nggak nyebut nama Allah, selama niat sembelihannya itu bukan untuk selain Allah, niat untuk makan kah, niat untuk apa, pokoknya dia tetap halal. Namun makruh kalau nggak nyebut nama Allah, nggak sampai haram. Dan ini pendapat kebanyakan ulama. Lalu bagaimana dengan sembelihannya orang-orang kafir? Halal nggak?
Sembelihannya orang kafir halal atau tidak? Sembelihannya ahlul kitab halal. Sembelihannya ahlul kitab halal. Ahlul kitab itu siapa? Yahudi dan Nasrani saja. Yahudi dan Nasrani saja. Majusi tidak termasuk, Hindu, Buddha, Konghucu tidak termasuk, Shinto tidak termasuk, pokoknya Yahudi dan Nasrani saja. Kalau misalnya kita ingin membeli sembelihan yang jualnya cuma orang Yahudi dan orang Nasrani, lebih utamakan pilih sembelihannya siapa? Yahudi. Karena Yahudi secara umum lebih taat untuk masalah seperti itu daripada orang Nasrani. Jadi orang-orang Yahudi itu lebih taat secara umum dalam masalah sembelihan daripada orang Nasrani. Ini menurut guru-guru kami waktu membahas masalah ini. Bahkan sebagian orang Yahudi masih nyebut nama Allah ketika menyembelih, walaupun dengan bahasa Ibrani. Orang Nasrani udah enggak, udah jarang. Ya, jadi diutamakan sembelihannya Yahudi. Hai, itu beberapa jenis najis, ya. Baik, sepertinya sudah disebut semuanya. Air kotoran, air kencing sudah, kemudian darah, muntah, nanah. Pokoknya cairan yang keluar dari depan ataupun dari belakang ya. Termasuk apa berarti? Termasuk istihadah, termasuk haid, termasuk keputihan, termasuk wadi, termasuk madhi. Pokoknya selain air, mani. Pokoknya selain air, mani. Ya. Kemudian anjing, babi, bangkai, bulu hewan yang terpisah, kemudian tulangnya juga berarti termasuk dan lain sebagainya. Ayo. Kemudian kita lanjutkan matanya tadi sampai wa min syurutis salati thaharatu 'anin najasah fil badan. Dan di antara syarat sahnya salat itu adalah harus mensucikan badan dari najis. Harus mensucikan badan. Yang pertama, najis ini harus tidak ada di badan. Maka ketika kita berwudu, pastikan sekaligus mengecek apakah ada najis di badan kita atau tidak. Kemudian thawb, pakaian. Maksudnya pakaian yang digunakan untuk sholat. Ya, kalau pakaian yang tidak digunakan untuk sholat ya mau dibersihkan silakan, tidak juga tidak. Kemudian makanah, tempat yang mana? Tempat yang digunakan untuk sholat dan potensi akan disentuh oleh bagian badan kita dan juga tersentuh oleh baju kita. Kalau tidak tersentuh, maka tidak membatalkan sholat. Misalnya kita sholat, kemudian di samping ada najis, maka ini tidak masalah. Selama tidak tersentuh badan ataupun tidak tersentuh pakaian. Juga wal mahmuli lahu. Juga apa-apa yang dibawa olehnya. Seperti apa? Misalnya seperti saku di tangannya atau di sakunya ya. Seperti misalnya misalnya kita membawa barang, membawa tas, di dalamnya ini ada najisnya. Maka ini termasuk yang tidak diperbolehkan. Berarti dalam hal ini termasuk apa? Termasuk kalau kita menggendong anak kecil yang si anak kecil ini memakai popok dan di popoknya ada najisnya. Kalau popoknya tidak ada najis, maka tidak masalah. Yang jadi masalah kalau popoknya tidak ada, kalau popoknya ada najisnya. Si anak kecilnya sudah buang air besar, si anak kecilnya ini sudah buang air kecil, kemudian digendong oleh ibunya yang sedang sholat, maka sholatnya batal. Maka dari itu, pastikan kalau ingin menggendong anak ketika sholat, pastikan tidak ada najis pada anak tersebut. Kan itu najisnya bukan di anaknya, najisnya di popoknya, ya kan yang dibawa berarti. Yang dibawa oleh si anak.
Memang di sini kan wal mahmuli lahu, yang terbawa olehnya, yang dibawa olehnya. Fa'in laqahu najisun, apabila najis itu terkena padanya, au laqa thiyabahu, atau najis itu mengenai pakaiannya, au mahmulahu, atau najis itu mengenai sesuatu yang dibawanya. Misalnya kita bawa tas, kemudian si tasnya ini terkena najis, maka kita juga batal sholatnya. Kecuali kalau kita segera langsung melepaskan tas tersebut. Berarti kalau misalnya kita menggendong bayi boleh nggak? Boleh, tapi kalau sudah yakin ada najis langsung dilepas bayi tersebut. Langsung diturunkan, ya nggak dilepas dilempar. Langsung diturunkan bayi tersebut, jangan sampai bayi itu masih digendong oleh kita. Bahkan di sini kalau tersentuh ya, berarti kalau misalnya anak kecilnya lagi lari-lari kemudian nyentuh kita, ngegandulin kita, ini termasuk bisa membatalkan. Jadi harus langsung dilepas tangannya. Harus langsung dilepas tangan si anak kecil yang lagi ngegandolin kita tadi. Seperti itu. Maka kalau kita membiarkan au mahmulahu batalat sholatuhu, maka sholat kita menjadi batal. Ya. Jadi kitanya diam, najis udah kena sama kita, tapi kitanya diam, maka sholatnya menjadi batal. Illa yulqiyahu halan, kecuali kita melepaskannya dengan segera. Yulqiyah sebenarnya melempar ya, cuma kan nggak semua dilempar gitu. Maksudnya kita jauhkan najis itu dengan segera. Yang kalau kondisinya tas atau misalnya kita bawa barang yang lainnya bisa dilempar, tapi kan kalau anak kecil nggak mungkin dilempar. Halan, langsung pada saat kita mengetahuinya, ketika kita mengetahuinya langsung dilepaskan, jangan dibiarkan. Kecuali kalau dia langsung dilempar atau najisnya termasuk najis yang ma'fu, najis yang dimaafkan. Contoh seperti apa? Kadami jurhihi, seperti darah dari luka dirinya, bukan lukanya orang lain. Namun darah atau nanah yang dimaafkan ini adalah yang keluar dari dirinya sendiri dan itu tidak disengaja keluarnya. Kalau misalnya antum punya bisul, keluar nanah sedikit, keluar darah sedikit, dimaafkan. Yang penting sebelum sholat dilap dulu, selesai, dimaafkan. Tapi kalau keadaannya sengaja dikeluarkan ketika sholat, maka batal. Ya, maka batal. Kalau misalnya antum nggak tahan gitu ya, oh lagi sholat, tiba-tiba megang-megang bisul di tangan, seret keluar, kena baju dan lain sebagainya, maka batal. Itu tidak dimaafkan. Kenapa tidak dimaafkan? Karena asalnya nggak ada di luar, dia di dalam. Antum yang mengeluarkannya sendiri, maka itu batal. Termasuk najis yang dimaafkan adalah bulunya kucing. Tadi disampaikan bahwa bulu hewan yang terpisah, yang haram, itu najis. Kucing itu haram atau halal? Haram. Ya. Maka berarti bulunya hukum asalnya najis. Namun, kalau kita punya kucing di rumah, bulunya ini kadang di baju, kadang di sejadah, kadang di peci, kadang di mukena, dan lain sebagainya pokoknya, maka cukup kebaskan sebisa mungkin, dan sisanya sudah. Walaupun tidak dikebas, sebetulnya dia maafu, dimaafkan. Karena kucing adalah hewan yang berada di sekitar kita. Kucing adalah hewan yang berada di sekitar kita, jadi tidak masalah. Kalaupun kucing itu berada di sekitar kita, tidak masalah. Ada bulunya, tidak masalah kucing ini mengenai kita ketika kita sholat. Begitu ya. Ini termasuk yang dimaafkan. Termasuk yang dimaafkan juga adalah bangkai hewan yang tidak mengalir darahnya. Bangkai hewan yang tidak mengalir darah. Atau kotoran dari hewan yang tidak mengalir darahnya. Biasanya hewan yang tidak mengalir darahnya ukurannya lebih kecil dari cicak. Terus bagaimana dengan si cicaknya? Nah, ini yang menjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Para ulama berbeda pendapat apakah cicak ini termasuk dimaafkan atau tidak. Begitu ya.
Kemudian kita lanjutkan. Wa yajibu izalatu najisin lam yu'fa anhu. Dan wajib hukumnya menghilangkan najis yang tidak dimaafkan. Wajib hukumnya menghilangkan najis yang tidak dimaafkan. Wa dzalik, dan hal tersebut caranya bagaimana? Biizalatil ain. Jadi cara yang pertama untuk mensucikan tempat badan atau pakaian dari najis adalah biizalatil ain. Ini untuk najasah ainiyah. Najasah ainiyah itu apa? Najis yang kelihatan bentuknya. Najis yang kelihatan bentuknya, tercium baunya. Itu namanya najis ainiyah. Berasal dari kata mata, ya, terlihat. Caranya bagaimana membersihkan najis ainiyah? Caranya adalah dengan menghilangkan ainnya. Misalnya ada air kencing, jelas ainnya itu berupa cairan, ya, ainnya jelas. Maka bagaimana supaya misalnya meja terkena kotoran atau air kencing bayi atau anak kecil, ya, karena nggak mungkin orang dewasa kencing di meja gitu ya. Contohnya masuk akal ya. Maka bagaimana cara mensucikannya? Hilangkan ainnya. Apa itu ainnya? Maka ada tiga. Yang termasuk ain najis. Yang disebut ain najis ada tiga. Pertama, to'am, rasa. Yang kedua, laun, warna. Yang ketiga, rih. Apa rih? Rih itu adalah baunya. Rasa, warna, bau. Caranya bagaimana? Bil ma'il mutahhir. Disiram dengan air yang mensucikan. Rasa, warna, bau. Namun tidak perlu kita rasakan apakah sudah suci atau belum. Ini masih ada rasanya nggak? Nggak perlu. Tidak sunnah untuk melakukan hal tersebut. Bukan sunnah. Cukup kita perkirakan. Ghalabatu dzon. Dengan perkiraan yang kuat seperti itu. Dan cara menghilangkan ain ini, kalau memang tidak bisa hilang dengan air, misalnya kuat gitu najisnya di pakaian, dan membutuhkan sesuatu selain air, seperti tanah, atau sabun, atau semisalnya, maka penggunaan tanah, air, tanah, sabun, dan semisalnya tadi menjadi wajib. Misalnya kena kotoran di baju, kemudian baunya ini masih terasa. Bentuknya masih ada, warnanya masih ada, baunya masih ada. Warnanya kelihatan jelas, baunya masih tercium. Dan tidak bisa hilang kecuali dengan misalnya sabun. Maka berarti menggunakan sabun menjadi wajib untuk menghilangkan ain. Lalu bagaimana ketika sudah pakai sabun, baunya okelah hilang. Tapi ternyata masih ada warnanya. Yang begitu bagaimana? Dianggap suci. Hukumnya hukum suci. Bukan dimaafkan lagi. Sudah suci, sudah dinilai suci. Jadi kalau masih tersisa warna, baunya sudah tidak ada, rasanya bagaimana? Sekali lagi, rasa kita nggak bisa dirasakan ya. Jadi baunya sudah hilang. Tapi warnanya masih ada, maka sudah dianggap suci. Kalau kita berusahanya benar gitu ya. Maksudnya sudah dipakai sabun dan lain sebagainya. Tapi masih ada sisanya warnanya, maka itu suci. Sudah jangan khawatir. Begitupun kalau misalnya sudah hilang jenisnya, secara mata sudah hilang nih. Sudah hilang warnanya. Di lantai misalnya sudah hilang warnanya. Kemudian, atau misalnya nyebokin anak kecil. Pernah ada yang nyebokin anak kecil? Biasanya kotoran anak kecil itu lebih bau daripada kotoran orang dewasa. Secara umum begitu. Kemudian kita cebok ini. Udah pakai sabun berulang-ulang, udah nggak ada. Di tangan kita udah nggak ada. Di bagian badan si anak juga udah nggak ada. Tapi baunya masih ada. Maka yang seperti itu, suci. Jadi kalau hanya tersisa baunya saja, kalau hanya tersisa warnanya saja, di mana kita sudah berusaha membersihkan dengan sempurna, dengan tambahan yang lain seperti sabun dan sebagainya,
maka itu sisa yang dinilai suci hukumnya. Dipahami ya? Baik, caranya bagaimana? Dengan air. Harus dengan air. Jadi tidak cukup kalau dengan sabun saja. Walaupun dengan sabun saja hilang warnanya, hilang baunya. Misalnya sabun, kemudian diusapkan ke meja, kemudian dilap pakai tisu. Bersih enggak? Bersih. Suci tidak? Belum. Kapan sucinya? Harus disiram air. Makanya, kalau kita ingin mensucikan lantai, mensucikan meja, bersihkan dulu ainnya. Bersihkan dulu ainnya sampai tidak ada warna, bau, dan rasa. Setelah bersih, di sini berarti masih hukumnya masih najis. Setelah itu bagaimana? Siramkan saja dengan air. Disiramkannya bagaimana? Yang penting ada air mengalir. Dan mengalirkannya pakai tangan nggak apa-apa. Misalnya kita tuangkan air ya di sini, ditampung air di tangan, kemudian dituangkan, kemudian dialirkan. Maka itu tidak masalah. Kenapa? Karena ketika air yang jatuh kepada najis, maka bersifat mensucikan. Lain halnya, kalau air yang dijatuhi najis. Ada air di gelas. Kemudian si tisu ini kita habis membersihkan najis. Tapi tisunya ini nggak ada warnanya, cuma ada baunya saja. Intinya dia najis. Kemudian jatuh di air. Plek, maka si airnya menjadi najis. Walaupun airnya tidak berubah. Walaupun airnya tidak berubah. Lain halnya kalau si air yang jatuh kepada najisnya. Ya, begitu. Jadi harus dengan air. Dan air yang sisanya bagaimana? Itu airnya air musta'mal. Masih suci. Kalaupun mau diminum silakan. Kalau mau diminum silakan. Si halal. Wa fin najasatil hukmiyati, dan adapun najis yang hukmiyah, yakni najis yang tidak ada bau, warna, dan rasanya, maka cukup dengan bijaril ma, dengan mengalirkan air padanya. Marrah, cukup sekali. Ya. Jadi kalau misalnya kita mau membersihkan najis, kalau memang najisnya ini ada airnya, cara yang paling mudah jangan disiram langsung. Karena kalau disiram langsung bisa jadi malah berantakan itu najisnya kemana-mana. Benar nggak? Ya. Cara yang paling mudah bagaimana? Hilangkan dulu airnya. Dengan cara apa? Dengan cara apapun, pokoknya hilangkan airnya. Mau pakai sabun, mau pakai tisu, mau pakai apapun itu. Termasuk misalnya kalau kita punya bayi, si bayi ini boleh dihilangkan airnya pakai tisu basah? Boleh, silahkan. Masih pakai bayi kan agak sulit cebokinnya. Pakai tisu basah dulu silahkan, kemudian pakai tisu kering. Namun ingat di situ belum suci. Namun ingat setelah itu belum suci. Baru kemudian mensucikannya dengan mengalirkan air pada tempat yang najis hukmiyah tadi. Jadi najis itu ada dua. Ada najis ainiyah, ada najis hukmiyah. Najis ainiyah adalah najis yang tampak warna, bau, dan rasanya. Sedangkan najis hukmiyah adalah najis yang tidak tampak warna, bau, dan rasanya. Najis ainiyah, cara mensucikannya dengan menghilangkan ainnya dengan air. Kalau belum dengan air, belum suci. Najis hukmiyah, caranya dengan menyiramkan air sekali sudah cukup. Maka berarti, kalau kita menemukan najis ainiyah, cara paling mudah untuk mensucikannya adalah ubah dulu najis ainiyahnya menjadi najis hukmiyah. Caranya bagaimana? Hilangkan ain najisnya sampai tidak ada warna, bau, dan rasa, baru siramkan air di atasnya. Selesai. Jadi kalau misalnya antum melihat najis, kotoran kucing, air kencing kucing, jangan langsung siram. Kecuali kalau memang disiramnya bisa langsung ke saluran air, nggak masalah. Ya, silahkan. Tapi kalau disiramnya nggak ke saluran air, malah ke lantai-lantai yang lain, itu malah najisnya malah tersebar kemana-mana. Seperti itu. Malah jadi secara hukum lantainya jadi banyak yang najisnya. Apalagi kalau langsung dilapel. Nggak disiram, langsung dilapel. Ada bayi yang, bayi yang nangis, tiba-tiba kemudian dia lagi pipis nih. Di lantai. Oh, lapel-lapel. Kemudian bawa lapel, langsung digosok semuanya tuh.
Wah, itu najis semuanya ini malah lantainya. Ini harus memahami hal ini. Itu malah najis semuanya. Jadi harus tepat dalam membersihkan najis. Kenapa? Karena najis hanya bisa suci dengan aliran air yang mensucikan. Tidak bisa suci dengan tisu, tidak bisa suci dengan tisu basah, tidak bisa suci dengan lapel yang basah, tidak bisa suci dengan sabun, tidak bisa suci dengan parfum. Harus dengan air yang mensucikan. Jadi satu-satunya cara mensucikan najis adalah dengan menyiramkan air yang mensucikan. Seperti itu. Baik, ini adalah najis ainiyah dan najis hukmiyah. Adapun untuk najis yang ringan, maka secara hukmiyahnya tidak perlu dialirkan airnya. Apa itu najis yang ringan? Najis yang ringan atau istilahnya najis mukhaffafah cukup dipercikan saja. Apa yang termasuk najis mukhaffafah? Air kencingnya bayi laki-laki yang belum memakan sesuatu selain ASI. Baik. Pertanyaannya, yang namanya air kencing itu kan ada ainnya, betul? Misalnya ada bayi yang baru lahir, pipis, apakah langsung dipercikan atau hilangkan dulu ainnya? Tetap dihilangkan ainnya, ini penting. Banyak orang yang mengira langsung dipercikan. Enggak suci. Kenapa? Karena masih ada ainnya. Karena masih ada ainnya. Jadi tetap hilangkan ainnya, baru secara hukum bisa dipercikan yang hukmiyahnya tadi. Dipahami ya? Jadi ini penting, terutama para calon ibu. Kemudian ada lagi najis mughalladhah, najis yang berat. Najisnya siapa? Najisnya kalbiyah wal khinziriyah. Najisnya anjing dan babi ini mughalladhah, najis yang berat. Maka bagaimana cara mensucikannya? Caranya adalah bi ghasliha sab'an. Mencucinya 7 kali, menyiramkannya 7 kali. Menyiramkannya 7 kali bil ma'il mutahhir, dengan air yang mensucikan. Ihdahunna mamzujatun ay mukaddaratun biturabit tahur. Dan salah satu airnya itu mesti dicampur dengan debu yang suci. Misalnya ada yang terkena jilatan anjing. Misalnya terkena jilatan anjing di tangan. Ada air liurnya nggak? Ada. Baik. Kemudian kita siramkan sekali. Air liurnya belum hilang. 2 kali belum hilang. 3 kali sambil digosok-gosok baru hilang. Udah berapa kali itu? 1. Ketika airnya hilang, maka baru terhitung 1 basuhan. Ketika airnya hilang, terhitung berapa kali basuhan? 1. Berarti kurang berapa? 6. Maka harus 6 kali lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Salah satunya harus dengan debu. Gimana caranya debunya digosok-gosok sini? Bukan. Saya pernah melihat praktek orang ya tutorial membersihkan najis anjing itu debunya digosok-gosokkan. Ini keliru. Debunya dicampur air yang membuat air tersebut keruh. Di bagian keberapa menyiramkan air campur debunya bebas, tapi yang lebih utama jangan terakhir. Karena kalau terakhir malah jadi kotor. Walaupun itu suci, ya. Jadi bisa di ketiga, bisa di keempat, bisa di kelima bebas. Yang penting ada salah satunya dengan debu. Disiramkan dengan debu. Jadi ini nggak ada kaitan, misalnya itu kan ada racun segala macam. Kita nggak mikir itu. Pokoknya ini ta'abbudi. Perintahnya begitu. Ya, jangan dicampur baur misalnya. Kan berarti kalau misalnya niatnya menghilangkan kuman, pakai sabun lebih efektif dong. Enggak, kita nggak mikir begitu. Ini ta'abbudi. Ini ibadah. Ibadah itu jangan mikir apa tujuan duniawinya. Jangan mikir begitu. Pokoknya begitu aja. Udah, kalau ibadah itu nggak bisa ditawar-tawar.
Kenapa misalnya sholat itu dari diri, ruku, kemudian sujud? Ya, udah begitu dari sholat. Nggak bisa ditawar-tawar. Ta'abudi itu nggak bisa ditawar-tawar. Kenapa salah satunya pakai debu, nggak pakai sabun aja? Nggak pakai disinfektan saja? Karena ini ta'abudi. Ini ibadahnya ibadah mahdhah. Murni ibadah. Jadi murni ibadah. 7 kali itu murni ibadah. Karena kalau bukan ibadah, ya sekedar menghilangkan airnya sudah cukup kan? Kalau niatnya hanya membersihkan duniawi, sudah cukup. Tapi ini ibadah. Jadi mensucikan najis itu ibadah, dapat pahala. Maka caranya harus tepat. Wal muzilatu lil aini wa in ta'addadat wahidah. Jadi kalau misalnya airnya ini sudah hilang, maka dia terhitung 1 kali basuhan. Ketika air najisnya hilang, maka terhitung 1 kali basuhan. Wa yushtaratu fi tathhiri minan najasah, dan disyaratkan ketika mensucikan dari najis, wa wurudul ma'i 'alaiha in kana qalilan. Wurudul ma'i 'alaiha in kana qalilan. Jadi cara mensucikan najis adalah menjatuhkan air kepada benda yang najisnya. In kana qalilan, kalau si airnya sedikit. Misalnya kita punya baju, ada najis. Najisnya udah dihilangkan airnya. Si najisnya sudah hilang airnya, kemudian kita pengen mencuci. Boleh nggak si baju ini disimpan di bak atau di ember? Udah nggak ada airnya. Baju atau pakaian udah nggak ada airnya, kita simpan di ember. Baik. Kemudian kita tuangkan air. Kita tuangkan air. Seret. Pertanyaan, bajunya suci atau tidak? Bajunya suci. Kalau dia diangkat, maka suci. Kenapa suci? Karena air yang menimpa baju. Jangan mikirin sisa airnya. Kalau sisa airnya berarti dia mustamal. Ya, mustamal. Ketika si bajunya diangkat, maka bajunya sudah suci. Bajunya sudah suci. Tapi kalau pengen aman, ya jangan di ember. Berarti langsung saja di keran. Itu lebih aman. Dan ini antum nggak akan ragu, nggak akan ada syak di hati. Ini suci atau belum sih? Belum ya. Kalau di keran kan udah langsung, suci, udah selesai. Gitu kan. Ini misalnya ada orang, bajunya ini mau direndam begitu. Dimasukkan ke dalam ember, dituangkan air. Itu kan ada najisnya. Yang penting airnya nggak ada. Kalau airnya ada malah kelihatan, jadi najis semuanya. Makanya hati-hati kalau misalnya bayi itu kan suka BAB sembarangan ya. Masih ada kuning-kuningnya, itu jangan langsung dimasukkan ke rendeman. Karena bisa jadi kuning-kuningnya malah ngambang di rendeman kita. Ini jadi najis semuanya itu. Ya, karena jadi terkena najis. Ini kalau najisnya hukmiyah, langsung saja. Lain halnya kalau si air dulu yang ada di ember. Airnya ada di ember, kemudian si baju yang najisnya hukmi dimasukkan ke dalam ember. Plus, maka semuanya menjadi najis airnya. Lain halnya kalau airnya lebih dari 2 kullah. Misalnya di mana? Di danau. Antum ada baju najis, udah jangan langsung celupin di danau, selesai suci. Ya karena danau lebih dari 2 kullah, pasti suci dan mensucikan. Walaupun si baju yang masuk ke dalam air, maka bisa mensucikan. Tapi kalau airnya kurang dari 2 kullah, nggak bisa. Malah si airnya yang jadi najis. Berarti berlaku juga bagi tangan. Kalau misalnya tangan kita ini ada najis, namun najisnya hukmiyah, jangan langsung dicelup ke ember. Terutama kalau anak kecil. Hati-hati kalau anak kecil misalnya cuci tangan. Kalau memang cuci tangannya karena najis, harus diawasi oleh kita. Jangan sampai si anak kecil ini inisiatif, aduh bau misalnya tangannya gitu ya. Terus kemudian dia lap pakai tisu, udah hilang kan, tapi masih ada baunya, berarti masih belum suci. Kemudian dia malah apa? Mencelupkan tangannya ke ember. Ya sudah, embernya berarti najis semuanya. Jadi kalau untuk anak kecil harus diawasi. Kecuali kalau kita nggak tahu, ya bebas kalau kita nggak tahu ada najis atau enggak, yang namanya tidak tahu itu pasti selalu dimaafkan. Ya, yang namanya tidak tahu pasti selalu dimaafkan. Maka caranya adalah si tangan ini harus disiramkan air. Kalau air menimpa sesuatu yang najis, maka mensucikan. Kalau sesuatu yang najis menimpa air, maka airnya menjadi najis. Ini penting. Makanya di sini dikatakan apa? Dan disyaratkan wa yushtaratu wurudul ma'i in kana qalilan. Kalau airnya sedikit, maksud air sedikit ini kurang dari 2 kullah.
Aidunal qullatain, yakni air yang kurang dari 2 kullah. Jadi air yang kurang dari 2 kullah mesti menimpa sesuatu yang najis, jangan sebalik. Jadi nggak bisa hilang najis dengan merendam. Ya, ada air di bak, kemudian antum bawa baju yang najis dimasukin ke dalam air tersebut, maka menjadi najis semuanya. Termasuk yang bajunya masih ada ain-ain najisnya. Makanya sebelum direndam, ain najisnya dihilangkan semuanya dulu. Air najis dihilangkan semua dulu, baru kemudian masukkan ke dalam bak atau ember, baru kemudian disiramkan air. Ya, baru kemudian disiramkan air. Sudah otomatis suci. Begitu. Ya, dipahami? Baik, alhamdulillah. Sampai di sini apakah ada yang tanyakan? Dipersilakan. Ada yang tanyakan? Cukup jelas? Alhamdulillah kalau jelas, Masya Allah. Apa dulu? Ico? Kenapa? Ya, nanya boleh. Silakan, Ico atau Lulu silakan mau nanya. Reva mau nanya? Silakan Reva. Enggak. Mau nanya apa? Enggak jadi. Lulu mau nanya? Jadi enggak? Enggak jadi. Ya udah kalau enggak jadi. Ada lagi yang lain? Enggak ada. Enggak ada. Baik, kalau demikian kita akhiri sampai di sini. Mudah-mudahan yang sedikit bermanfaat. Ada yang mau nanya nggak nih? Soalnya ini kayaknya mau ada yang nanya tapi ragu-ragu semuanya nih. Nggak ada beneran? Oh ada tuh kan? Ada kan akhirnya? Silakan guys, nah. Gimana? Produk. Ada skincare di ke badan. Terus alkohol. Maksudnya? Selebihnya? Gelatin apa? Kalau misalnya ada skincare mengandung gelatin babi, maka bagaimana hukumnya? Gimana? Terus kemudian si skincare ini kita oleskan di badan. Bagaimana hukumnya? Najis mughalladhah. Maka hati-hati kalau kita, karena skincare itu kan lembab, nggak kering. Kecuali kalau misalnya dia kering, seperti misalnya ada makanan anjing dari daging babi gitu ya, dicampur daging babi. Makanan kering anjing, tahu? Ya, makanan kering yang kayak biskuit, itu ada yang mengandung daging babi. Kita ambil si biskuit anjingnya ini, tapi kan dia kering, maka cukup dikebas-kebas, hilang, selesai. Nah, tangannya nggak najis, kecuali kalau tangannya berkeringat atau tangannya basah. Begitu ya. Daging babi. Jadi anjing makan daging babi gitu. Jangankan makanan anjing ya, makanan kucing pun ada yang mengandung daging babi. Ya, hati-hati. Yang terkenal termasuk yang makanan terkenal ini mengandung daging babi. RC. Tahu RC? Saya nggak menyebut merek. Itu mengandung daging babi. Tapi tidak semua jenisnya. Tapi yang jadi masalah di situ tidak disebutkan jenis mana yang mengandung daging babi, jenis mana yang tidak mengandung daging babi. Namun dia kering, yang nggak masalah mau dimakan sama kucing, halal aja buat kucing mau makan apapun. Yang penting jangan dimakan antum. Ya buat kucing tidak masalah. Yang jadi masalah itu kalau kita basah menyentuh makanannya, ini jadi masalah. Begitu ya. Kalau nggak mau ribet jangan pakai RC gitu, pakai yang lain. Kalau punya kucing begitu. Seperti itu ya. Baik. Dipahami? Gimana? Terus kalau misalnya alkohol seperti yang tadi saya jelaskan, dikembalikan kepada ahli kimia. Saya pernah membaca salah satu fatwa dari ustadz yang juga ahli kimia,
Beliau menyatakan berbeda antara alkohol yang ada pada minuman dengan alkohol yang ada pada parfum dan juga obat-obatan. Kalau saya sendiri cenderung ke situ. Tapi kalau ingin hati-hati, boleh kita samakan semuanya jadi najis ya. Tapi najisnya alkohol najis yang bukan mukhaffafah, bukan mughalladhah. Cukup dihilangkan saja ain dan juga hukum. Selesai. Enggak 7 kali. Tapi kalau misalnya kita yakin dengan pendapatnya ahli kimia, ya sudah, kita cukup, misalnya dia berbeda, sudah. Berarti dia parfum yang beralkohol pun tidak najis. Karena parfum yang non-alkohol pun kan sebetulnya pakai metanol ya. Metanol ini kan bagian dari alkohol, sebetulnya. Jadi nggak non-alkohol sebetulnya. Metanol kan alkohol. Begitu. Pokoknya ada ol-olnya itu pecahan alkohol. Ya. Yang nama-nama kimia yang ada di ol-olnya itu pecahan dari alkohol gitu. Begitu. Cuma memang kalau menurut ahli kimia apanya beda gitulah. Saya nggak paham. Pelajaran kimia termasuk pelajaran yang tidak saya sukai sejak SMP. Jadi SMA pun saya sering protes sama guru kimia. Pak, ngapain belajar kimia? Ini nggak ada manfaatnya katanya. Waktu SMA. Pak, ternyata ada manfaatnya. Untuk meneliti masalah alkohol dan lain sebagainya. Bermanfaat. Cuma saya memang nggak punya kecenderungan aja ke kimia. Apalagi kalau udah menghafal rumus-rumusnya udah lemah. Mendingan belajar fisika waktu SMA. Waktu SMA mendingan belajar fisika daripada kimia. Baik, ada lagi tanyakan dipahami ya? Insyaallah. Barakallahu fikum. Ada lagi? Cukup? Jelas? Alhamdulillah. Dan untuk masalah kosmetik dan lain sebagainya, selalu perhatikan bahan. Dan lebih baik menggunakan yang sudah ada label halal MUI. Itu lebih menenangkan. Begitu. Jadi lebih baik yang sudah ada label halal MUI itu sudah lebih menenangkan. Begitu ya. Jangan sampai kemudian kita menggunakan barang-barang yang tidak jelas asal-usulnya, tidak jelas bahannya. Karena kan kosmetik itu ada yang bahannya dari janin, manusia, iya kan? Yang produk-produk Cina itu. Kemudian ada yang dari babi, ada yang dari apa gitu. Kita nggak jelas, maka jangan sampai kemudian menggunakan barang-barang yang diharamkan, barang-barang yang najis. Seperti itu. Faqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Novel nanya. Ayo udah apa kalau nanya boleh. Bahannya udah kita cari satu-satu. Kemudian tidak ada bahan yang najis. Terus tapi belum ada label halalnya, maka dihukumi suci. Segala sesuatu yang tidak mengandung najis maka suci. Label halal MUI hanya penegasan. Apakah yang tidak ada label halalnya pasti haram? Tidak. Bahkan yang tepat itu sebetulnya label itu label haram. Karena segala sesuatu di atas muka bumi ini halal. Segala sesuatu di atas muka bumi ini suci. Kecuali yang terkena najis, kecuali yang diharamkan. Jadi yang tepat itu label haram sebetulnya. Cuma karena kita sekarang tidak mungkin ada label haram dan pasti bakal banyak yang protes. Orang-orang liberal, masa ditulisin haram sih gitu kan? Ya udah, akhirnya orang-orang Islam ngalah. Ya sudah tulisin halal. Ya. Walaupun banyak juga yang protes, wah label halal ini cuma buat bisnis MUI doang. Padahal bukan buat bisnis kan, untuk menenangkan umat Islam. Kita kan lebih tenang kalau ada label MUI-nya. Ya. Terus bagaimana yang tidak ada label MUI, mau hati-hati silahkan tidak gunakan. Tapi kalau kita yakin tidak mengandung najis, tidak mengandung sesuatu yang haram, gunakan saja tidak masalah. Ya. Apakah semuanya butuh label halal? Tidak. Misalnya antum suka jajan cilok dan juga bakso, yang lewat sini nggak ada label halal MUI-nya. Cilor juga nggak ada. Cilor juga nggak ada katanya, kata Ezra. Ya. Tapi antum hobi, doyan, tidak masalah. Selama antum yakin bahan-bahannya halal, antum yakin sama penjualnya. Ya termasuk ayam potong di pasar, tidak ada label halal MUI-nya. Tapi kalau antum yakin cara motongnya benar, ambil potong daging ayam tersebut. Kalau misalnya antum ragu kalau di sini enak kan, beli ayam hidup dipotong dilihat sama kita. Cara potongnya benar atau tidak. Kalau cara potongnya ditusuk maka haram. Karena sebagian orang
cara potongnya ditusuk. Atau misalnya begini, sedikit jadi nyambung nih, masalah potongan ayam ya. Hati-hati motong ayam yang banyak, misalnya antum potong ayam nih, belum mati, antum lempar, kemudian mati gara-gara kelempar, maka itu matinya mati terlempar. Dia haram. Dan ini banyak terjadi kalau orang motong ayam banyak. Potong sedikit, lempar ke kandang, potong sedikit, lempar, potong sedikit, lempar. Ini padahal mereka belum mati dan matinya mati karena kegencet, mati karena kelempar, mati karena terbentur, akhirnya menjadi barang yang haram. Ini kalau kita yakin seperti itu cara motongnya, jangan dimakan. Tapi kalau memang kita yakin, oh ini mah pemotongnya alhamdulillah bagus-bagus, ya sudah, makan saja. Selama kita yakin yang motongnya adalah bagus, atau setidaknya yang motongnya muslim, udah selesai. Ya, nggak perlu diteliti lebih jauh sebetulnya. Jadi label MUI itu hanya untuk meningkatkan keyakinan kita saja. Jadi semua barang, semua makanan yang tidak ada label MUI-nya, selama tidak mengandung yang haram, halal hukumnya. Misalnya antum beli, apa yang jarang ada label MUI-nya itu? Makanan apa? Yang puk-puk itu apa yang puk-puk? Marshmallow. Marshmallow ini jarang ada label halalnya. Tapi kalau antum yakin bahannya tidak mengandung yang haram, makan saja. Tapi kalau memang antum yakin, ini marshmallow kayaknya mengembangnya sama babi nih, ya sudah, jangan. Begitu ya. Seperti itu. Jadi yang penting antum yakin bahan-bahannya tidak mengandung sesuatu yang haram atau sesuatu yang belum jelas. Ada bahan apa namanya atau belum jelas. Ini berarti syubhat, jangan dimakan. Biasanya kan orang-orang itu curang ya, perusahaan itu curang, nggak nulis babi. Nulisnya pakai kode-kode tertentu yang maksudnya padahal itu bahan babi. Antum harus tahu. Antum harus tahu seperti itu. Baik, ada lagi tambahan pertanyaan sebelum ditutup? Direkam. Panak tabi bihadza walhamdulillah. رب زدني منك علما وأنلني منك فهما قم إلى العلم هلما وابتغ المجد مهما وابتغ المجد مهما.